Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2151 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7, demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau keturunanmu berbahagia, kata berbahagia di sini selalu saya bilang, ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini blessed, saudara. Dan kata blessed itu selalu diartikan berbahagialah dan diberkatilah. Amin. Saudara tangkap pesan firman Tuhan ini. Kalau mau keturunanmu, anak cucu cicitmu diberkati, berbahagia, saudara harus hidup benar. Amin. Itu mempengaruhi saudara, keturunan saudara, diberkati atau tidak. Amin. Saudara, saya percaya saudara merindukan, menginginkan keturunanmu bahagia, diberkati Tuhan pastinya. Amin. Haleluya. Kalau kita mau keturunan kita itu diberkati Tuhan, syaratnya sederhana. Hiduplah menjadi orang benar. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang benar. Banyak orang Kristen di sana, tapi masih banyak juga orang Kristen yang hidupnya tidak benar. Betul? Banyak hamba Tuhan di sana, baik dia majelis ataupun ada yang pendeta. Saudara, ada juga yang hidupnya tidak benar. Betul? Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar semua dimanapun saudara berada. Jangan melihat contoh-contoh yang tidak baik di luar sana. Mari kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita mau jadi orang benar, supaya apa saudara? Supaya anak cucu cicit saudara menikmati warisan yang saudara wariskan kepada mereka, yaitu apa? Kebahagiaan dan menerima berkat-berkat dari Tuhan sebagai upah saudara hidup dalam kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar orang benar itu seperti apa. Orang benar itu yang pertama saudara catat, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pastikan saudara hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Baru saudara dicatat Tuhan sebagai orang benar. Banyak orang, tadi saya katakan banyak orang Kristen, bahkan mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan. Betul KTP mereka Kristen, tetapi sayang mereka masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka masih main judi, mereka masih main perempuan, mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih tipu sana, tipu sini, mereka korupsi, mereka curi sana, curi sini, dan sebagainya saudara. Saya mau katakan orang Kristen yang model seperti itu, mereka tidak termasuk dalam kategori orang benar. Betul mereka Kristen, tapi mereka belum orang benar. Saudara pastikan saudara sebagai pengikut Tuhan, orang percaya, pastikan saudara hidup
dalam kebenaran. Sehingga saudara masuk dalam kategori orang benar. Kalau saudara melakukan hal-hal yang benar, saudara, maka saudara akan hidup bahagia. Kalau orang-orang yang melakukan yang tidak benar, mereka hidup dalam tekanan, stres, ketakutan, saudara. Takut ditangkaplah, takut diciduklah. Saudara, mereka hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar, saudara, kita hidup tenang, kita hidup senang, kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, karena apa? Karena tidak ada yang mengikat kita, tidak ada yang merintangi jalan kita, karena kita hidup menjadi orang benar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup tidak benar, kita akan dikejar-kejar dengan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak saudara sekalian untuk hidup menjadi orang benar. Amin. Saudara, orang benar itu tadi saya katakan, dia sejalan dengan firman Tuhan. Dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Betul, tadinya dia orang yang tidak benar, tapi setelah dia menerima Yesus Kristus Tuhan, dia berubah hidupnya. Dia menjadi orang benar. Dia menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara hidup benar, yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya saudara, tetapi anak, cucu, cicit saudara menikmati berkat Tuhan karena hidupmu yang benar itu. Amin. Bapak ibu saudara, saya banyak sekali melihat orang-orang dulu saudara, mereka setia cari Tuhan. Walaupun mereka harus berjalan kaki jauh pergi ke gereja, tapi mereka begitu setia, saudara, ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat sekarang banyak mereka diberkati Tuhan. Amin. Anak cucu mereka menerima berkat-berkat dari Tuhan karena kehidupan mereka yang benar. Haleluya. Bapak ibu saudara, banyak juga saya melihat orang yang tadinya jaya, orang yang tadinya kaya, tapi hidupnya tidak benar, saudara, berakhir tragis. Hancur-hancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rindu anak cucu cicitmu itu menikmati berkat Tuhan, hiduplah mulai dari sekarang menjadi orang benar. Siapa orang benar itu? Yang pertama kita belajar, orang yang seturut sejalan lurus dengan firman Tuhan. Amin. Betul, orang benar banyak tantangan, banyak cobaan, tetapi mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lurus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, saudara orang benar dan anak cucu cicitmu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sama seperti apa kata Daud di Mazmur 37 ayat 25 yang berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, dengar kesaksian dari Raja Daud bahwa dahulu, sekarang, bahkan telah menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Oh haleluya, itu artinya saudara, hidup orang benar, hidup mereka, anak cucu mereka diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, orang benar itu hidupnya jujur alias berintegritas. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar itu dia hidup apa adanya. Dia mengatakan ya kalau ya, dia mengatakan tidak kalau tidak. Tidak abu-abu saudara. Banyak orang walaupun dia sudah orang Kristen, tapi saudara bisa berubah ketika dia menerima suap. Yang tadinya ya bisa jadi tidak. Yang tadinya putih bisa jadi hitam, atau sebaliknya, hitam bisa jadi putih saudara.
Karena apa? Karena dia sudah menerima suap. Akhirnya apa? Dia tidak jujur. Dia tidak hidup dalam integritas. Ini yang sering kali terjadi dan sering dijumpai, saudara. Rupanya banyak orang yang bisa dibeli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang benar, kita itu harus jujur. Walaupun mungkin kita ditawari dengan uang yang jumlahnya sangat besar, yang menggoda iman kita. Tapi saya mau bilang, saudara, apa yang kita lakukan kalau kita tidak jujur, itu akan mempengaruhi berkat yang akan diterima anak cucu kita. Saudara, mungkin yang saudara terima itu akan menghidupi mungkin dalam hitungan saudara, 7 turunan saudara, itu tidak akan habis. Itu kan bagi pandangan dan hitungan saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau saudara mendasari kehidupan saudara karena ingin menikmati semua berkat dari ketidakjujuran saudara itu, saudara, saya mau bilang, saudara, apa yang saudara pikirkan itu semua akan hancur, saudara. Karena apa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara jujur, mungkin saudara tidak menerima upah atau rezeki yang besar dalam sementara waktu. Tapi saya mau bilang, saudara, saya jamin, saudara, firman Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup saudara. Anak cucumu akan bahagia. Saudara, mungkin saudara hidup pas-pasan, tapi saudara akan menikmati kebahagiaan bersama dengan anak cucu saudara. Daripada saudara berkelimpahan, tetapi sakit, saudara dicuri, saudara dikhianati, saudara dirampok, dan saudara sakit. Buat apa itu semua? Berkat yang saudara terima itu kan habis lenyap. Dan saudara merindukan kebahagiaan, tetapi yang saudara dapatkan kemalangan. Karena apa? Karena saudara tidak jujur. Ada berapa banyak contoh sudah nyata. Mereka yang hidupnya mewah, saudara, ternyata hasil korupsi. Lihat keadaan mereka sekarang. Tragis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau jadi orang benar, orang yang jujur. Walaupun kejujuran saudara tidak dapat apa-apa dari sana, tapi percayalah, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang benar yang selama hidupnya dia jujur. Ada berkat Tuhan, bukan hanya buat saudara dan saya, tetapi buat anak cucu cicit kita. Amin. Tuhan akan berkati keturunan kita, saudara, karena kita hidup dalam kejujuran. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, orang benar itu bersih kelakuannya. Artinya apa, saudara? Dia menjaga hidupnya supaya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang yang kita jumpai, saudara, dan kita tengahi dalam perkara orang ketiga, saudara. Ternyata orang ketiganya itu ditipu. Dia percaya dengan pengakuan sepihak bahwa dia itu pasangannya dia itu masih single, tapi ternyata sudah pernah menikah. Ini yang sering kali kita temui di lapangan, saudara. Dia mengaku bujangan, tapi ternyata apa? Cucunya sudah segudang, saudara. Seperti lagu ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang seperti itu. Hidupnya tidak dijaga, sehingga mereka cemar dan berakhir dengan kemalangan demi kemalangan. Bapak ibu saudara, Tuhan mau kita itu menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini bait suci. Bait suci ini di mana Tuhan mau tinggal dalam diri kita. Kalau kita tidak menjaga hidup kita tetap bersih, tetap kudus, saudara, Tuhan gak mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kehidupan kita itu kotor, tidak bersih, hidup tidak kudus, sehingga Tuhan tidak mau tinggal. Saudara, Tuhan itu kan Allah yang maha kudus, makanya dia hanya tinggal di tempat yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga kekudusan hidupmu. Jangan berhubungan sebelum diberkati dalam pernikahan, sebelum sah menjadi suami dan istri. Saudara, kita melihat sekarang ini pergaulan bebas, saudara.
yang merajalela di mana-mana ada, saudara, menyebabkan banyak orang akhirnya jatuh dalam dosa. Sebelum menikah sudah hidup bersama-sama, bahkan sudah punya anak. Akibatnya mereka tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena tidak menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saudara yang hidupnya jatuh dalam dosa persinahan, bertobat, saudara, bertobat. Kalau saudara saat ini hidup dengan pasangan yang tidak resmi alias selingkuh, saudara kembali kepada pasangan resmimu. Kembali kepada istri sahmu, kembali kepada suami sahmu. Karena apa yang saudara lakukan itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, supaya Tuhan berkenan tinggal dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah menjadi orang benar yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita, keturunan kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi orang-orang benar. Yang pertama kita sudah belajar, orang benar itu apa? Hidupnya sejalan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Artinya dia sejalan dengan firman Tuhan. Dia menjadi pelaku-pelaku firman dan hidupnya diberkati Tuhan. Karena dia hidup menjadi orang benar. Orang benar yang kedua, jujur atau berintegritas. Orang benar itu dia pasti jujur. Dia pasti melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ya, dia bersaksi, dia mengatakan ya. Kalau tidak, dia katakan tidak. Itu orang jujur. Dia hidup apa adanya. Dan saya percaya orang jujur pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, orang benar itu adalah orang yang bersih kelakuannya. Artinya dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak mengotori dengan hal-hal yang sampah, hal-hal yang kotor. Dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan ini, menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan, maka berbahagialah keturunanmu. Tuhan akan menjamin keturunan kita, anak cucu kita diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati mereka sehingga menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa berkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus jamah, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.